Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis arba'in min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul karim. Yang kami hormatin Ustadz Dwi dan juga pengurus DKM Masjid Al-Fatah ini, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga kami hormatin para asatid astadiyah yang dari Pondok Pesantren Al-Fatah, semoga senantiasa dikuatkan dalam medan dakwah ini untuk mengajarkan kepada para santrinya. Yang pertama, kita selaku umat hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa membasahi lisan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita itu adalah orang-orang pilihan Allah yang bisa menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kadang kalau kita lihat orang-orang di luar sana mungkin lalai terhadap subuhnya sehingga mereka tidak melaksanakan sholat subuh ataupun terlambat. Akan tetapi diri kita semuanya yang ada di sini ini, kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat berta salam, marilah kita senantiasa curahkan limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'un tabi'in, dan kepada pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, hari-hari kita lalui, pada saat ini kita semuanya sudah memasuki bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, kita membahas terkait lanjutan dari hadis yang pertama, dari hadis arba'in. Sekarang sudah masuk hadis yang kedua. Saya bacakan terlebih dahulu hadis yang kedua ini, yang diriwayatkan oleh An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri. Langsung saja, faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhujjal bait. Kemudian qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Kemudian qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam yakun tarah fa innahu yarak. Hadis ini adalah mewakili kita semuanya sebagai seorang muslim. Ini sebagai prinsip kita untuk pegangan hidup kita. Yang pertama adalah terkait keislaman kita, yang kedua adalah terkait keimanan kita, dan yang ketiga adalah terkait ihsan ataupun akhlak kita sebagai seorang muslim. Kemudian dikatakan para ulama kita,
Kedudukan hadis ini dikatakan oleh Ibnu Daqiq berkata, ini adalah hadis yang paling agung, mencakup semua bentuk amalan yang zahir dan yang batin. Semua ilmu syariat bermuamalah dalam hadis ini, sebagaimana Al-Fatihah disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena mencakup semua makna terdapat dalam Al-Quran tersebut. Kemudian untuk kita bisa memahami hadis ini, yaitu yang pertama adalah memerintahkan pakaian dan penampilan kita sangat diasunahkan. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, mari kita senantiasa menjaga penampilan kita, menjaga kerapian kita, sehingga kalau kita melihat orang-orang di luar sana itu melihat dengan keadaan kita, itu adalah sebagai seorang muslim sejati yang patut kita contohi. Kemudian Islam adalah amalan zahir. Islam itu apa? Islam itu kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua salat. Kemudian salat ini kita telusuri kembali pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun-tahun ini, bagaimana keadaan salat kita. Apakah sudah tertib 5 waktu tersebut, atau bahkan kita lalai terhadap salat tersebut. Kalau kita merasa sebagai seorang muslim, kita merasa sebagai seorang Islam, mari kita senantiasa untuk istiqomah melaksanakan segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, iman adalah amalan batin. Iman kita itu dipertanyakan, apakah kita senantiasa meyakini bahwasanya yang segala sesuatu di dunia ini yaitu Allah yang memberikan kepada kita semuanya, ataukah ada hal-hal yang lain yang akan memberikan kepada kita. Nah, kalau iman kita sudah kuat, iman kita sudah tertancap dalam hati kita, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita semuanya pasti kita meyakini ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus senantiasa mensyukuri setiap apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jangan sampai kalau kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan apa? Kok mong sakmene, kok mong koyo ngene. Kok mong sakmene, kok mong koyo ngene. Niku bersyukur apa mboten? Buatan je. Berarti kalau kita sebagai seorang muslim, kita jangan pernah mengatakan kok mong sakmene, kok mong koyo ngene. Jadi yang kita katakan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga rezeki yang Allah berikan hambanya kepada kita hari ini akan ditambah di lain hari nanti. Itu adalah sebagai prinsip kita sebagai seorang muslim, harus kita tancapkan dalam hati kita masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu adalah terkait ihsan. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Jadi kalau kita lihat hadis ini, itu adalah sebagai CCTV kita masing-masing. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti sudah sejatinya kita akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada CCTV di kamar kita, di ruangan kantor kita, pasti kita akan merasakan ingin yang terbaik ketika orang lain melihat kita. Begitu juga kita hidup di dunia ini, mari kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan merasakan khauf, takut kalau kita ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kalau kita sebagai seorang muslim memiliki rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bekal utama kita untuk senantiasa merasakan bahwasannya kita itu adalah sebagai seorang hamba. Kita itu sebagai seorang hamba yang harus taat kepada Sang Pencipta kita. Sebagaimana kita melihat zaman-zaman dulu ada raja-raja dan ada juga dengan prajuritnya. Kalau kita merasa sebagai seorang prajurit dan taat kepada rajanya, pasti raja tersebut akan memberikan segala sesuatu apa yang kita perlukan. Nah, ini adalah terkait dengan Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu bisa dikatakan oleh para ulama kita, ihsan adalah amalan hati, melahirkan ikhlas, muraqabatullah, takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah dari Islam kita
buah dari keimanan kita adalah ihsan, akhlak kita. Kita bisa lihat itu. Kalau akhlak kita bagus, berarti Islam kita, iman kita juga bagus. Kalau akhlak kita rusak, pasti bisa dipastikan Islam kita rusak, iman kita juga rusak. Nah, sejatinya kita harus mensinkronkan itu semuanya, baik dalam Islam kita, baik di iman kita, dan juga akhlak kita. Karena sejatinya Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita semuanya, yang hadis yang ke-12, min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Tanda baiknya Islam seseorang yaitu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalau kita sebagai seorang manusia biasa, kita bukan nabi, kita bukan ulama, kita juga hanya manusia biasa, mari kita senantiasa untuk mempelajari ilmu-ilmu agama ini supaya kita memaksimalkan hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini adalah sebentar, tapi yang sebentar itu menentukan kita nanti di akhirat. Apakah kita nanti dimasukkan neraka dulu atau kita tanpa hisab langsung dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita sebagai seorang hamba, kita masuk surganya tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita sebagai seorang muslim itu harus senantiasa taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat itu semuanya, itu adalah sebagai bekal kita hidup di dunia ini, baik kita masa kecil kita, baik di masa remaja kita, baik di usia senja kita harus senantiasa memaksimalkan ini semuanya. Kita jangan pernah lengah, walaupun kita masih kecil, masih muda, masih remaja, kita anggap usia kita nanti akan merasa jauh dengan yang namanya kematian. Bahwasanya kalau kita lihat hidup di dunia ini hal-hal yang mendadak. Kadang hari ini kita bisa bernafas, besok sudah meninggal. Mungkin hari ini kita masih bisa bernafas, kita harus bisa memaksimalkan itu semuanya. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti di akhirat. Kemudian di momen yang bahagia ini, Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah ayat 185, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sinkronkan dari hadis yang kedua ini dengan ayat ini, bahwasanya iman itu adalah puasa harus karena iman. Jadi kalau puasa kita hanya rutinitas di bulan Ramadan saja, itu akan mengurangi rasa empati kita terhadap puasa tersebut. Jadi kalau kita puasa itu harus karena iman kita meyakini bahwasannya Allah menyuruh kita untuk melaksanakan puasa tersebut. Dengan apa? Dengan harapan man shoma ramadhana wahtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Yaitu kita merasa apa? Merasa kita mengharapkan dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada para jamaah sekalian, kalau kita melihat hadis ini, kita itu semakin yakin bahwasanya hidup di dunia ini adalah bekal kita nanti di akhirat nanti. Kemudian iman adalah sebagai ungkapan terutama, yaitu ungkapan beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan hari akhir. Nah, Ramadan ini yaitu adalah menguatkan iman kita. Yang pertama apa? Kita yakin Allah melihat meski tak ada manusia yang tahu kita puasa. Kadang kita itu melihat orang-orang di luar sana, mereka bersembunyi hanya untuk berbuka puasa di siang hari. Itu adalah hakikatnya hamba tersebut hanya Allah saja yang tahu. Kemudian yang kedua adalah kita yakin pahala yang kita dapatkan akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Sehingga apa? Sehingga harapannya di bulan Ramadan ini adalah sebagai bentuk tarbiyah kita, sebagai bentuk ulangan kita, sebagai bentuk pelajaran kita untuk nanti kita menghadapi di bulan selanjutnya. Sehingga harapannya kalau kita di bulan suci Ramadan ini yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita harapkan adalah kita juga istiqomah di bulan-bulan yang lainnya untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yang kedua, kita kalau di bulan suci Ramadan ini
kita senantiasa membaca Al-Quran, mungkin bisa satu hari kita istiqomahkan di bulan-bulan yang lainnya untuk melakukan baca Quran satu hari. Kemudian yang keempat yaitu adalah kita yakini kita akan dimasukkan surganya melalui babul ar-royan bagi orang-orang yang berpuasa. Sehingga harapannya kita sebagai seorang muslim, kita harus yakini itu semuanya, bahwasanya nanti kita akan diberikan pahala, nanti kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bacakan hadis tadi yang artinya yaitu barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim itu yang pertama kita harus prinsipkan 3A. Yang pertama adalah kita sebagai seorang hamba harus amanah. Amanah apa? Amanah kita harus senantiasa taat apa yang diperintahkan dan kita juga menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apa? Yaitu akrab. Kita akrab kepada Sang Pencipta kita, jangan kita merasa jauh kepada Sang Pencipta kita. Jadi kalau kita sudah akrab, kita akan timbul yang namanya rasa cinta kepada Sang Pencipta kita. Sehingga kalau kita melaksanakan ibadah apapun itu akan merasa enjoy, akan merasa enak tanpa ada beban. Kemudian 3A yang ketiga yaitu adalah aktif. Kita harus aktif di dalam ibadah kita. Di bulan puasa ini kita harus lebih aktif dalam ibadah-ibadah kita yang sunnah ataupun yang wajib, baik dalam baca Al-Qur'annya, baik dalam sholat duhanya, ataupun kita harus senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita nanti di bulan-bulan selanjutnya kita bisa istiqomah untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Kemudian ada kata kunci yang utama harus bisa kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, yaitu imanan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala. Kalau kita beriman dan juga kita mengharapkan pahala, insya Allah kita akan mendapatkan hal tersebut. Karena yang sejatinya kalau kita niatkan dengan baik, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau iman kita hanya sekedar menahan lapar saja, kita akan mendapatkan hal yang sama tersebut. Puasa itu bukan sekedar nahan lapar saja, tapi latihan tauhid dan keyakinan. Karena di dalam diri kita itu ada 3 hal, yaitu syahwat ta'am, syahwat minan nisa, syahwat minal mal. Yaitu di dalam diri kita itu syahwat terhadap makanan. Kita ingin makan, kita ingin minum, itu adalah hawa nafsu kita. Dan juga kalau kita syahwat minan nisa, yaitu kita syahwatnya terhadap wanita, dan juga kalau kita syahwat minamal, kita akan menginginkan harta tersebut. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus bisa mampu menahan itu semuanya, baik dalam syahwat minan nisa, syahwat minal mal, ataupun syahwat minat ta'am. Kemudian ihsan di dalam Ramadan ini bisa melatih diri kita sama-sama, yaitu yang pertama dikatakan di dalam bulan Ramadan ini, orang bisa saja minum diam-diam tapi tidak melakukannya. Orang bisa maksiat sembunyi-sembunyi tapi ia tahan. Qiyamul lail dilakukan meski orang lain tidur. Nah, ini perkataan sangat luar biasa di dalam diri kita masing-masing. Karena sejatinya kalau kita lihat orang-orang terdahulu itu, mereka melaksanakan ini semuanya karena keimanan. Sehingga kalau kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini sebagai umat Rasulullah SAW, mari kita harus senantiasa menanamkan dalam diri kita untuk bisa melakukan itu semuanya. Kemudian perkataan ulama yang paling mengenang di dalam hati kita masing-masing, yaitu dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata apa? Berkata, puasa adalah rahasia antara hamba dan Robnya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat keikhlasan kita, ketauladanan kita, itu kita dipertaruhkan di bulan suci Ramadan ini. Apakah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau karena kita hanya ingin dipuji oleh manusia semata? Kalau kita ingin senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah apapun itu, insya Allah kita akan diberikan keistiqomahan di dalam melakukan ibadah tersebut.
Kesimpulannya apa? Kesimpulan dalam hadis ini dan juga momentum dalam suci Ramadan ini, yang pertama adalah Islam itu adalah amal lahiriah kita. Islam itu amal yang nampak dalam hati kita masing-masing. Tapi kalau iman adalah keyakinan hati kita yang harus kita senantiasa menguncinya. Kalau kita sebagai seorang muslim harus taat dan yakin nanti di akhirat akan ada namanya, yaitu neraka dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan itu adalah sebagai kualitas spiritual tertinggi kita. Kepada para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim ini bisa membuahkan hasil di bulan suci Ramadan ini dengan apa? Dengan yang pertama itu sholat makin rajin, berarti Islam kita makin naik. Hati makin yakin, berarti iman kita juga makin naik. Kalau kita maksiat makin ditinggalkan, berarti ihsan kita juga tumbuh lebih baik lagi. Maka daripada itu, kalau kita melihat hasil dari bulan suci Ramadan itu, yaitu kita senantiasa melaksanakan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Yaitu kita melaksanakan sholat tarawih penuh. Praktik bahwasanya kita sebagai seorang Islam, kita kalau sebagai seorang muslim pasti tidak meninggalkan yang namanya sholat tarawih tersebut. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tadarus. Kita senantiasa membaca Al-Quran di malam-malam kita ataupun di siang-siang kita. Dengan apa? Dengan kita harapannya adalah menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita tidak menggibah saat kumpul, sehingga harapannya kalau kita berkumpul satu dengan yang lainnya, yang ibu-ibu, bapak-bapak ataupun anak-anak ataupun remaja, kita senantiasa kalau berkumpul yaitu kita berdiskusi untuk melakukan kedepannya dakwah ini seperti apa. Kemudian yang keempat adalah sedekah diam-diam. Kalau kita lihat orang sekarang itu sedekah itu kadang harus diatasnamakan orang tersebut, harus diumumkan di masjid tersebut. Akan tetapi harapannya apa? Harapannya sedekah kita, sedekah kita bisa dilaksanakan secara diam-diam. Dengan harapan kita, dengan latihan kita mengharapkan diri kita akan menjadikan diri kita sebagai seorang hamba yang mukhlis, yang senantiasa ikhlas kalau sedekah itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, kalau kita lihat bahwasan di dalam diri kita masing-masing, kita harus memiliki prinsip. Yang pertama dikatakan dalam pepatah Arab, yaitu kalau kita berkehidupan di dunia ini, kita harus berpegang teguh yang namanya pepatah Arab mengatakan kalamunas la yantahi, yaitu kita jangan pernah mengikuti apa yang dikatakan manusia. Karena apa? Karena tidak akan ada habisnya. Nah, itu adalah sebagai prinsip kita sebagai seorang muslim. Kalau kita nanti di kehidupan bermasyarakat ataupun di desa ataupun di kota, nanti akan sama. Kalau kita senantiasa mengikuti perkataan manusia, pasti tidak akan ada habisnya, pasti ada kurangnya. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita itu harus punya prinsip, amalan kita, rezeki kita hanyalah Allah yang menentukan, bukan manusia. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sebagai seorang muslim, kita harus taat, patuh apa saja yang diperintahkan, dan kita harus senantiasa apa? Senantiasa menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semuanya kita harapkan kepada para jamaah sekalian, kita bisa mampu memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, sehingga dengan kehidupan kita di dunia ini, apalagi zaman sekarang ini yang penuh fitnah ini, kita harus bisa pintar-pintar untuk memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas buat diri kita, mana yang tidak pantas di dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga konteks utamanya kita harus bisa meyakinkan diri kita nyaman untuk melakukan hal tersebut, dan kita tidak yakin kalau kita melakukan kemaksiatan itu pasti kita akan tidak nyaman di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas kita melihat hadis ini, itu yang terakhir juga dikatakan terkait tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu adalah sebagai dua tanda yang disebutkan
budak melahirkan tuannya ditafsirkan para salafus soleh, yaitu orang miskin berlomba-lomba membangun bangunan tinggi, tanda perubahan dunia, bukan pujian tapi pengingat bahwasanya tanda kiamat, peringatan agar bersiap bukan ditebak waktunya. Sehingga kalau kita lihat pada hari ini, kadang orang itu hanya menebak-nebak saja, akan tapi dia tidak memikirkan apa bekal kita untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Nah, maka daripada hari ini, mari kita harus senantiasa untuk memikirkan bekal apa yang harus kita bawa nanti untuk menghadapi hari kiamat nanti. Sehingga apa? Sehingga para akidah salafus soleh, beliau juga mengatakan ilmu agama harus berdasarkan dalil. Bertanya itu adab. Jibril datang sebagai penanya. Agama mencakup 3 hal. Yang pertama apa? Akidah. Akidah itu adalah iman kita. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah itu adalah tata cara dalam kita menghambakan diri kita kepada Sang Pencipta kita, yaitu agama Islam ini. Kemudian yang ketiga adalah ihsan ataupun akhlak kita ini. Sehingga harapannya nanti kita keluar dari majelis ilmu ini, kita bisa menambahkan wawasan kita terkait keislaman kita, terkait akidah kita, sehingga harapannya buah dari 2 kalimat tadi, yaitu kita bisa melakukan amalan-amalan yang soleh dan kita menjadi hamba-hamba, menjadi hamba yang akhlakul karimah. Kemudian para salafus soleh juga mengatakan yang pertama yaitu adalah agama ini lengkap dan seimbang. Kalau kita melihat itu, dalam agama ini ada Al-Quran sebagai pedoman kita, ada hadis sebagai tanda-tanda kita untuk melakukan amalan tersebut. Yang ketiga ada perkataan ulama, sehingga kalau kita bingung terhadap 2 yang tadi, kita bisa memahami dari perkataan ulama tersebut. Yang kedua apa? Iman bisa naik dan bisa turun. Al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bi ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Nah, di hadis ini itu juga disimpulkan oleh para ulama kita bahwasanya kita itu imannya bisa naik dan bisa turun. Dan iman itu bisa naik dengan apa? Dengan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa turun dengan kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ihsan, adalah puncak kesempurnaan ibadah kita. Kalau kita menjadi seorang hamba yang ihsan, yang akhlak kita bagus, insya Allah itu akan menjadikan apa? Menjadikan puncak ibadah kita tertinggi. Dan keempat adalah tanda kiamat untuk nasihat, bahwasanya bukan untuk menentukan waktunya, akan tapi sebagai nasihat diri kita masing-masing, bahwasanya kita harus senantiasa menyiapkan bekal apa yang harus kita bawa nanti. Kemudian juga dikatakan pepatah Jawa, urip iku urup, hidup itu seharusnya memberikan cahaya dan manfaat bagi orang lain. Kalau kita lihat di masa kini ini luar biasa. Jadi kalau kita melihat rumah-rumah zaman sekarang itu berdekatan. Kalau zaman dulu, apalagi di Sragen itu, rumah antara satu dengan yang lainnya itu agak berjauhan. Akan tetapi pada saat ini sudah saling berdekatan. Maka daripada itu kita harus senantiasa apa? Senantiasa memberikan cahaya kepada tetangga kita. Kita harus senantiasa apa? Senantiasa memberikan manfaat bagi tetangga kita tersebut. Ataupun tetangga kita di sosial media ataupun yang lainnya. Sehingga kalau kita melihat tetangga kita, melihat saudara kita, melihat orang lain di sekitaran kita yang dia merasakan kurang cahaya, merasakan bahwasanya hidup dunia ini adalah hal-hal yang tidak berenakan, kita pahamkan mereka, kita memberikan cahaya kepada orang lain. Apalagi yang terpenting bahwasanya kalau kita sebagai seorang muslim ini, kita harus empati kepada tetangga kita. Kalau kita melihat tetangga kita kekurangan, kita bantu. Kalau kita melihat tetangga kita kok kurang makanannya, kita bantu dengan makanan. Ataupun kalau kita melihat tetangga kita dengan kesusahan terhadap membangun rumahnya, kita kalau bisa membantu dengan tenaga kita. Harapannya apa? Harapannya kita orang Islam ini saling membantu dengan yang lainnya, dengan harapan kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita melihat kehidupan di pedalaman sana, waktu itu saya ketika ditugaskan di Pulau Mentawai, itu sangat luar biasa tekanannya. Karena apa? Karena kalau kita melihat di sana itu
satu kampung itu satu masjid 5 gereja, sehingga di sana itu sangat luar biasa tekanan terhadap seorang muslim itu. Kalau dia tidak menguatkan satu dengan yang lainnya pasti akan goyah. Maka daripada itu, kalau kita sebagai seorang muslim, mari kita senantiasa membantu, bermanfaat bagi satu dengan yang lainnya. Jadi harapannya kita sebagai seorang muslim, kita harus taat apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, dan kita harus senantiasa melak apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga harapannya ke depan nanti kita mampu bisa memilah dengan yang berhati-hati. Pada para jamaah sekalian, di momentum bulan suci Ramadan ini, mari kita senantiasa untuk memperbanyak istighfar kita, karena kita tidak tahu dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa tahun lalu, ataupun dosa-dosa kita yang akan datang, kita tidak tahu. Maka daripada itu kita harus senantiasa membasahi lisan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, kita harus mampu melewati di momentum bulan suci Ramadan ini. Kita sebagai seorang hamba, kita harus taat. Kalau kita diperintahkan puasa, kita puasa. Walaupun kita mencarikan nafkah keluarga kita, mungkin seberat apapun itu, kita harus niatkan keimanan kita, kita harus luruskan iman kita, sehingga kalau iman kita kuat, tekad kita kuat, pasti kita mampu untuk melaluinya. Maka daripada itu, kita harapkan di tetesan keringat kita ketika kita mencari nafkah, mencari ilmu, tetesan keringat tersebut akan menjadikan pemberat kita di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Harapannya kepada para jamaah sekalian, mari kita harus senantiasa taat apa yang diperintahkan, dan yang terakhir, kita harus senantiasa niatkan tekad kita, kuatkan hati kita untuk taat apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan mengharapkan kemenangan. Kemenangan itu apa? Kemenangan itu kita bisa melangkahkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang sekitar sini kita akan diberikan cahaya ilmu, sehingga kita akan dimudahkan dalam beramal beribadah di dalam kehidupan sehari-hari ini. Kita tutup dengan pantun, ubur-ubur ikan lele, tetap semangat dan tambah imal ibadah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.